awal-awalnya terhadap murid-murid. Kemudian apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama masa dia melayani di dunia ini, Yohanes merasakannya dan mengerti tentang itu. Sehingga waktu selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga, Yohanes memulai pelayanannya dan semua murid-murid pelayanannya. Apa yang masih teringat di dalam perasaan yang dia alami selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bisa tuliskan dengan baik. Nah, itu menjadi penting bagi kita bahwa orang-orang yang baru bertobat membutuhkan sentuhan pribadi seperti murid-murid Tuhan Yesus mengalaminya. Ya, waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak ngerti untuk apa Tuhan Yesus itu menghampiri mereka, mengajak mereka, terus kemudian bersama-sama melayani gitu ya. Mereka nggak ada yang ngerti di awalnya. Malah mereka cuma awal-awalnya malah ini apa nih, ikut aja dulu gitu ya. Itu yang mereka ada. Nah, karena ikatan pribadi yang benar akan membentuk pribadi-pribadi benar. Karena mendapatkan ajaran-ajaran contoh yang benar. Itu kira-kira ya. Murid-murid awal Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menyediakan dirinya untuk disentuh secara pribadi oleh Tuhan. Dan karena mereka menjalankan ikatan pribadi yang apa istilahnya begitu dekat, begitu erat, itulah yang membuat mereka itu mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang pasti, sesuatu yang menguatkan apa yang harus mereka kerjakan ke depan. Ikatan pribadi karena sentuhan pribadi Tuhan Yesus terhadap mereka membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi baru. Ya, kita kebayangnya sebagian besar kan nelayan. 4 orang pertama itu kan nelayan ya. Mereka itu orang-orang yang bukan orang yang apa ya, pernah ngajar orang, pernah memberi contoh kepada orang. Mungkin dengan kehidupan keras mereka malah hal-hal seperti itu tidak pernah mereka jalankan. Tidak pernah mereka alami dalam hidupnya. Tetapi waktu mereka mulai ikut Tuhan Yesus, waktu mereka mulai melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka dibentuk menjadi pribadi baru. Mereka dibentuk oleh Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi kuat yang baru. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Kebayang dengan zaman yang kalau kita bilang zaman itu ya jauh banget lah dari modern kan. Tetapi kesediaan hidup mereka waktu mulai melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah itu menunjukkan pribadi-pribadi baru itu terbentuk dengan luar biasa. Tuhan Yesus dengan caranya, Tuhan Yesus kan bukan tipe bosi ya, Tuhan Yesus tuh nggak kayak bos, yang cuma perintah-perintah, cuma ngatur-ngatur, kagak penuh kasih gitu. Tapi Tuhan Yesus dengan caranya mencontohkan, menjadi teladan, ngasih tahu dengan perumpamaan, ngajar pakai perumpamaan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan dengan cara itu, pribadi-pribadi yang sudah ada tadi itu terbentuk. Nah, apa yang penting kita lihat di sana? Bahwa pribadi-pribadi yang diberi kesempatan belajar sesuatu, kalau kita lihat murid-murid Kristus ini, adalah pribadi-pribadi yang bersedia untuk diajar, disiapkan, dibentuk dengan benar. Kemudian Tuhan Yesus adalah pihak yang benar, yang menyampaikan kebenaran-kebenaran baru bagi orang-orang yang baru ini, yang baru mengikut dia ini, murid-muridnya yang baru ikut-ikut dia ini. Mencontohkan hal-hal yang baik dan benar. Sehingga murid-murid ini menemukan hal-hal baru itu dengan benar gitu ya. Jadi yang diajarkan itu bukan sesuatu yang
tidak baik, yang salah, yang tidak bagus. Tetapi semua sesuatu yang benar, yang dipakai mempersiapkan mereka untuk melangkah ke depan di dalam pelayanannya. Nah, itu yang kita perlu kerjakan sepanjang hidup kita. Bagaimana tugas kita bersama melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesuslah menjadi referensi kita. Bentuk diri kita dan orang lain, orang percaya lain dengan kehidupan yang berpusat pada Tuhan Yesus. Zaman sekarang ini, orang kadang-kadang mudah kehilangan fokus. Mudah kehilangan, saya ini harusnya gimana sih gitu ya. Saya ini harusnya mengerjakan apa nih sebagai orang percaya. Masih banyak orang Kristen seperti itu. Kalau dia menemukan cara yang baik atau ketemu cara yang benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ya oke aja gitu ya. Bersyukur kita. Jadi dia akan menemukan cara yang baik dan benar untuk dia melangkah dalam kehidupannya ke depan. Tapi kalau enggak, kalau dia akhirnya bertemu dengan situasi yang membuat dia happy dunia gitu, enak gitu di dunia ini gitu. Dia lupa bahwa nanti satu kali sebagai orang percaya dia ketemu Tuhan Yesus gitu. Kasihan kan? Sesuatu yang sebetulnya tidak boleh terjadi harusnya. Teman-teman yang baik, murid-murid Kristus yang baik, kita ini orang-orang yang sudah, ya kalau sering datang ke PDPK gitu ya, kita belajar sama-sama, nyanyi sama-sama, bersukacita sama-sama gitu. Kemudian ada sebagian yang belajar lagi secara khusus di dalam pemuritan-pemuritan yang sedang kita kerjakan. Kalau istilah canggihnya kita sudah on the track, gitu. Kita sedang di track yang tepat, track yang Tuhan mau sebagai orang percaya itu kerjakan itu. Nah, tugas kita kalau sudah ada di atas track-nya, kalau sudah ada di atas jalur yang sudah Tuhan inginkan, ya harus berlanjut terus sampai kita berakhir nanti. Sampai kalau ada ujungnya trek itu, ya di situ kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tugas kita jelas. Selain bahwa kita tahu itu apa perintah amanat agung ya, bahwa kita harus melakukan pemuritan, memberitakan Injil, menyampaikan kesukacitaan tentang Yesus, ya fokus kita nggak boleh kacau. Nah, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana murid-murid Kristus mengalami sentuhan khusus dari Tuhan Yesus. Teman-teman, sentuhan yang sama masih ada. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa, wah, itu kan zaman murid-murid. Mereka secara fisik bertemu Tuhan Yesus. Nah, kita ketemunya udah macam-macam nih. Yang kelihatan sama kita macam-macam. Nah, itu yang dibilang bahwa kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kalau fokus kita tidak jelas, ya susah memang. Pasti nggak mudah kita berjalan di dalam track-nya. Tetapi hidup kita ini udah deh, fokusnya Tuhan Yesus saja. Segala sesuatu yang sedang kita jalankan, kehidupan kita ini sudah Tuhan Yesus yang atur. Kalau track yang sedang kita naikin gitu ya, relnya adalah rel menuju atau yang sesuai yang Tuhan Yesus inginkan. Nggak perlu ragu lagi. Tugas kita jelas. Kita bukan cuma untuk kita saja tadi ya, Yohanes mengingatkan kembali. Kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, kalau kita bisa bersekutu erat dengan Tuhan, tugas berikutnya adalah kita membuat orang lain juga untuk bersekutu erat dengan Tuhan. Itu jelas. Itu tadi Yohanes contohkan ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 3 tadi. Kalau dia yang ngalamin, dia rasakan, dia lihat, dia bisa raba tentang firman hidup itu tidak selesai begitu saja untuk dia. Tetapi berikutnya dia bilang, itu harus di-share, harus disampaikan. Harus dibuat lagi ada orang lain yang merasakan yang sama dengan yang dia lakukan, dia rasakan. Nah,
kita semua, karena saya lihat nih segar-segar semua nih gitu ya, bisa hadir, bisa ikut ibadah ini, adalah orang-orang yang seperti Yohanes alami. Kita orang-orang yang bersyukur karena kita mendapatkan hidup yang datang dari Tuhan yang kita percaya. Sehingga kita bertugas, kita punya tugas seperti Yohanes bilang tadi, sentuhan yang dia rasakan, yang benar-benar dia bisa buktikan, dia bisa tuliskan. Injil Yohanes ini panjang ya, dan kemudian dia menuliskan ayat apa? Kitab-kitab yang lain ya, termasuk kitab surat Yohanes, kemudian Wahyu itu juga bagian yang dia tuliskan. Kebayang ya membaca Wahyu, itu Yohanes yang tulis. Bagaimana dia benar-benar merasakan Tuhan Yesus menyentuh hidupnya. Nah, untuk kita semua, kita punya tugas membentuk orang-orang baru lain yang akan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Dan itu semua menjadi bagian yang kita bisa lakukan dengan syarat tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Tuh, kalau gambarnya bilang, kita sentuh touch-nya, sentuhnya Tuhan Yesus terus. Tuhan Yesus menguatkan kita, Tuhan Yesus akan menolong kita, dan memimpin hidup kita. Jangan pernah ragu. Jangan pernah sedikit pun kita ragu. Waktu kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus punya sentuhan pribadi bagi kita, ya kita sentuh balik Tuhan Yesus. Kita pasrahkan, kita serahkan sepenuhnya hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita dan memimpin kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman ini. Ya, zaman kita masing-masing lah, kita nggak tahu umurnya masing-masing. Jadi pada saat kita berakhir nanti, waktu kita tetap fokus sama Tuhan Yesus akan menerima kita seperti dia, kita bayangkanlah dia menerima Yohanes dengan sukacita. Itu yang mau disampaikan oleh bahan kita hari ini. Sekali lagi teman-teman, tugas bersama kita jelas. Kita harus seperti Yohanes bilang tadi, apa yang dia sudah rasakan, yang dia terima dari Tuhan Yesus, menjadi bagian yang sentuhan pribadi Tuhan Yesus baginya, dia sentuhkan lagi bagi orang-orang lain. Dan orang-orang lain yang disentuh oleh Yohanes setelah dia mengalami sentuhan pribadi Tuhan Yesus, itulah orang-orang yang membawa sentuhan-sentuhan pribadi sehingga sampai kepada kita sekarang. Nah, kita tinggal jalankan. Kita fokus kepada Tuhan, terutama Tuhan Yesus, apa yang dia sudah kerjakan bagi hidup kita. Dia menyelamatkan kita, membawa kita menjadi punya kepastian keselamatan. Nah, itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Hari ini, pelajaran itu menguatkan kita untuk melangkah di hari-hari ke depan. Demikian firman Tuhan hari ini.